Rahasia besar, pengkhianatan terhadap bangsa dimulai sejak jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Indonesia sedang dibersihkan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, panggilan yang tegas dari surga. Tuhan Yesus Kristus sedang membuka rahasia yang selama ini disembunyikan dari rakyat Indonesia. Ini adalah rahasia tentang bagaimana kejahatan bekerja sejak negara berdiri, bagaimana para mafia berjalan tanpa henti, dan bagaimana para penguasa dunia ikut campur dalam arah bangsa ini. Semua ini kini dibongkar bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Setiap rakyat Indonesia diperingatkan untuk tidak berdiam diri ketika mafia-mafia menguasai negeri. Termasuk ketika Prabowo Subianto dan banyak pelaku lain terus menjalankan tindakan yang merusak negara. Bila rakyat diam, maka kejahatan akan semakin merajalela seperti yang terlihat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja. Tuhan Yesus Kristus sedang membersihkan Indonesia. Dengan atau tanpa siapapun. Bersyukurlah bila Tuhan Yesus Kristus melibatkan seseorang dalam pekerjaan ini. Itu bukan kewajiban, itu kehormatan suci. Maka lakukanlah dengan sepenuh hati karena pekerjaan Tuhan selalu menyelamatkan banyak jiwa. Seperti tertulis, Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pengkhianatan terhadap bangsa dimulai sejak jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Setelah Presiden Soekarno disingkirkan dari kekuasaan, bangsa Indonesia memasuki sebuah masa gelap yang tidak disadari oleh banyak orang. Secara lahiriah Presiden Soekarno memang belum benar-benar jatuh, tetapi kekuatan politiknya sudah direbut, dan segala arah masa depan Indonesia mulai diatur dari meja perundingan yang tidak dihadiri rakyat Indonesia sendiri. 1. Pertemuan di Jenewa, saat Indonesia dibawa masuk ke permainan kuasa internasional. Diadakan sebuah konferensi di kota Jenewa oleh perusahaan besar dari Amerika yang bernama Time Life. Indonesia diwakili oleh seluruh para menteri, dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Adam Malik. Para teknokratnya hadir lengkap, namun pihak lawan tidak menghadirkan para pejabat pemerintahan. Yang datang justru para pengusaha besar yang dipimpin oleh David Rockefeller. Juga hadir lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Pembangunan Asia. Disitulah dibentuk kelompok pendonor yang kemudian diberi nama kelompok IGI. Tugas kelompok ini hanya satu, memberikan pinjaman yang akhirnya membuat Indonesia tergantung pada utang. Sejak pertemuan itu, masa depan Indonesia mulai dibagi-bagi. Dan pada titik itulah kedaulatan Indonesia mulai dilemahkan secara sistematis. 2. Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal, jalan masuk bagi kuasa asing. Setelah pertemuan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa barang-barang penting yang berhubungan dengan kebutuhan hidup banyak orang, seperti pelabuhan udara dan pelabuhan laut, boleh dimiliki oleh pihak asing sebesar 5%. Tetapi 1 tahun kemudian, ketika muncul Undang-Undang Penanaman Modal dalam negeri, peraturannya berubah semakin longgar. Perusahaan asing boleh memiliki sampai 49% dari seluruh bidang yang sangat penting bagi negara. 49% adalah hampir setengah. Tetapi dalam praktik, kepemilikan itu bisa diakali melalui para pemilik bayangan. Sehingga perusahaan berstatus Indonesia, tetapi kendalinya berada di tangan asing. 3. Lonjakan yang menghancurkan, saat asing boleh kuasai 90%. Kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990. Di situ dinyatakan bahwa perusahaan asing boleh menguasai barang yang penting bagi negara sampai 90%. Ini bukan lagi pengurangan kedaulatan. Ini serupa dengan penyerahan negara sepenuhnya kepada pihak luar. Pada masa berikutnya, muncul Undang-Undang Penanaman Modal baru yang tidak lagi membedakan antara investor asing dan investor Indonesia. Segala haknya dibuat sama. Tidak ada batasan khusus bagi bangsa Indonesia sendiri untuk melindungi diri dari dominasi asing. 4. Peran pemerintah asing dalam mengatur isi Undang-Undang Indonesia. Lebih parah lagi, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta secara terbuka memberikan catatan-catatan terhadap Undang-Undang Indonesia. Catatan tersebut berisi permintaan untuk mengubah pasal-pasal yang dianggap memberi terlalu banyak kekuasaan kepada perusahaan milik negara Indonesia. Semua catatan itu bersifat terang-terangan dan dapat ditemukan dalam berbagai dokumen resmi. Ini menjelaskan bahwa sejak lama,
arah pembangunan Indonesia ditentukan oleh kepentingan luar negeri, bukan oleh kehendak rakyat Indonesia sendiri. Sejak itu Indonesia kehilangan pijakan. Sejak itu mafia ekonomi dan kekuatan asing semakin mudah masuk. Dan sejak itu kejahatan merajalela di segala bidang. Tuhan Yesus Kristus mulai turun tangan. Ketika kejahatan dibiarkan begitu lama, Tuhan Yesus Kristus datang untuk mengambil alih. Pembersihan yang terjadi hari ini bukan hasil pergerakan manusia. Ini adalah pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi bangsa Indonesia. Seperti tertulis, Mazmur pasal 34 ayat 17 sampai ayat 18. Apabila orang benar berseru-seru, Allah mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Allah dekat kepada orang yang hancur hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Pembersihan ini menyangkut seluruh kejahatan yang dilakukan bertahun-tahun, termasuk yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan berbagai kelompok mafia yang merusak kehidupan rakyat. Semua dibongkar, semua ditelanjangi, semua dikeluarkan ke terang. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah gagal. Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dibohongi. Arahan Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus Kristus memberi arahan yang jelas. Berdirilah di pihak kebenaran apapun risikonya. Jangan takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah. Buka mata dan hati, lihat bahwa Tuhan sendiri sedang turun tangan. Jangan berdiam diri ketika kejahatan menguasai negeri. Teruslah berdoa agar Indonesia kembali menjadi bangsa yang jujur, bersih, dan diberkati. Seperti tertulis, Yesaya pasal 1 ayat 17. Pelajarilah berbuat baik, usahakanlah keadilan, belalah orang yang tertindas, tegakkanlah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda. Inilah waktu Tuhan bekerja. Inilah saat Indonesia dibersihkan. Inilah masa kebangkitan baru. Amin, amin, amin.